Bencana. Dan untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, kami menghadirkan topik pendengar terkait aplikasi pantau Sulsel. Dan ini kabarnya dirilis oleh Walhi Sulawesi Selatan, sebuah aplikasi pemantauan lingkungan yang diberi nama Pantau Sulsel. Nah, untuk lebih jelasnya pendengar terkait aplikasi Pantau Sulsel ini dan tujuannya seperti apa, cara mengaksesnya seperti apa, dan kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Andi Haidar. Beliau merupakan Kepala Departemen Program Walhi Sulsel dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama beliau. Anda juga kami ingatkan pendengar bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134x9440 dan juga melalui pesan singkat di 082134x9440. Kami juga saat ini bisa Anda saksikan melalui live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Segera kita menyapa Bapak Andi Haidar di telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Andi Haidar. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar di sela-sela kesibukan Pak Andi sore hari ini. Kabar sehat Pak Andi Haidar? Sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Andi Haidar, pendengar kita tentunya juga ingin mengetahui seputar ada aplikasi namanya Pantau Sulsel Pak Andi Haidar ya? Iya Pak. Baik, silakan dijelaskan terlebih dahulu, mungkin ada pengantar Pak Andi Haidar. Iya. Aplikasi Pantau Sulsel sebenarnya kan dibuat awalnya itu karena ada keresahan terkait banyaknya kasus pengerusakan lingkungan yang terjadi di Sulawesi Selatan dalam setahun terakhir di 2021. Lalu kami mengambil inisiatif untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan advokasi perlindungan lingkungan secara langsung. Paling tidak itu bisa menghambat laju pengerusakan lingkungan yang terjadi di Sulawesi Selatan yang saat ini semakin lama semakin besar. Terus aplikasi Pantau Sulsel sendiri itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat Sulsel ya, pada khususnya melalui link website pantau.walhisulsel.or.id. Di sana ada laman pelaporan dan laporan-laporan kasus yang ditangani Walhi Sulsel saat ini. Namun dalam perkembangannya ke depan kami masih terus mengembangkan aplikasi ini agar setiap kejadian kasus pengerusakan lingkungan di Sulawesi Selatan itu bisa dapat dipantau langsung melalui aplikasi ini. Untuk pelaporan sendiri kami mengajak masyarakat untuk bisa melaporkan langsung ke kejadian-kejadian kasus pengerusakan lingkungan ataupun penggusuran yang terjadi di sekitar kita, agar nantinya dapat bersama-sama dengan Walhi Sulsel melakukan advokasi dan memperjuangkan untuk pelestarian lingkungan yang lebih baik begitu. Secara umum garis besarnya seperti itu Pak. Pantau Sulsel dibuat. Ini sudah diluncurkan dari kapan Pak Andi Haidar? Diluncurkannya itu di akhir Desember, bertepatan dengan rilis catatan akhir tahun Walhi Sulawesi Selatan 2021. Oh, akhir Desember ya? Iya. Baik. Dan setelah walaupun baru begitu, mungkin sudah ada respon kemudian yang diterima oleh Walhi Sulsel sendiri seperti apa Pak Andi Haidar? Saat ini sudah ada beberapa kasus yang dilaporkan. Satu sedang dalam verifikasi tim Walhi, satu lagi
sudah dalam tahap advokasi, gitu Pak. Ini laporannya tentang apa Pak Andi Haidar? Laporannya itu soal perambahan hutan lindung dan ini pencemaran. Perambahan hutan lindung dan pencemaran. Iya. Baik. Nah, untuk masyarakat yang kemudian ingin menyampaikan kasus, ada laporan kasus, tadi masuk ke website walhisulsel.or.id ya. Iya. Kemudian klik pantau lingkungan. Dan ini saya tadi sudah mencoba juga, dan kita ini langsung sangat mudah begitu ya mengaksesnya. Pendengar, ada lapor, kemudian ada alur pelaporan kasus begitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan ini terkait alur pelaporan kasus seperti apa masyarakat yang kemudian ingin memanfaatkan aplikasi ini, dan apa-apa saja laporan kasus yang bisa disampaikan. Ya, secara umum laporan kasusnya itu laporan kasus kerusakan lingkungan ya. Kita bisa masuk di halaman laporan kasus, bisa masukkan deskripsi singkat soal kejadian kasus lingkungan yang terjadi. Beberapa macam kasus yang bisa dilaporkan itu seperti kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, perampasan lahan, ataupun kriminalisasi pejuang lingkungan dan aktivitas ilegal yang dapat merusak lingkungan. Seperti itu. Lalu detail laporan yang dapat dimasukkan seperti perkiraan korban atau aktor yang melakukan kejahatan dan lokasi kejadian itu bisa langsung dimasukkan di sana. Lalu setelah laporan dimasukkan, itu akan langsung masuk ke divisi advokasi Walhi Sulsel untuk dilakukan verifikasi apakah kasus tersebut bisa kita advokasi bersama-sama ataupun tidak begitu. Karena di Walhi Sulsel sendiri ada beberapa tipe kasus yang kita tidak lanjuti, seperti sengketa tanah pribadi ataupun sengketa antar perusahaan, sengketa dengan tuntutan utama seperti ganti rugi lahan ataupun tujuannya hanya untuk meminta CSR dari perusahaan, itu tidak akan dianggapi oleh Walhi Sulawesi Selatan. Nah, setelah melakukan verifikasi seperti itu, divisi advokasi Walhi Sulawesi Selatan itu melakukan collecting data, menghubungi pihak pelapor, minta keterangan lebih lanjut yang lebih lengkap, lalu melakukan konsultasi bersama masyarakat yang menjadi korban di wilayah-wilayah tersebut. Setelah mendapatkan cukup data, Walhi Sulawesi Selatan biasanya akan melakukan investigasi awal di lokasi kejadian untuk mengambil data-data yang lebih lengkap agar dapat melakukan advokasi bersama masyarakat ke depannya. Seperti itu. Baik. Walhi sendiri perannya tindak lanjutnya seperti apa, Pak Andi Haidar, untuk mendampingi begitu laporan kasus yang disampaikan oleh masyarakat? Tindak lanjut ke pihak masyarakat itu biasanya kita susun rencana advokasinya itu bersama masyarakat sendiri. Bagaimana solusi agar kelestarian lingkungan di wilayah-wilayah yang dilaporkan itu dapat diselesaikan, baik melalui mediasi ataupun strict melakukan pelaporan ke pihak-pihak berwajib jika hal itu dianggap perlu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Baik, ini melihat dari laporan kasus salah satunya ini terkait aktivitas ilegal penyerobotan hutan lindung,
Pongtora Kabupaten Toraja Utara untuk pembangunan villa milik anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan di Toraja Utara, dan korban 30 orang begitu. Lokasi kasus di Lembang Polo Padang, Kapala Pitu, Toraja Utara, dan di sini keterangannya advokasi. Ini bisa memberi contoh terkait salah satu laporan ini di aplikasi tersebut, Pak Andi Iya, Haidar? itu dilaporkan salah satu warga Lembang Polo Padang ya, di Walhi Sulawesi Selatan. Setelah melakukan pelaporan itu kita mengumpulkan data-data soal klaim, soal keterangan pelapor bahwa ada tindakan perambahan hutan lindung yang dilakukan salah satu oknum anggota dewan gitu kan. Setelah melakukan pengumpulan data awal, kami melihat dan melakukan overlay langsung dengan kawasan hutan yang telah ditetapkan KLHK melalui SK 362 tahun 2019 itu. Kami menemukan bahwa kawasan tersebut memang masih dalam status kawasan hutan lindung, sehingga sehari kemudian tim dari Walhi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan langsung ke lapangan ke Toraja Utara untuk berdiskusi bersama masyarakat dan mengambil titik koordinat dan dokumentasi sebagai bukti untuk selanjutnya dilakukan. Saat ini kasusnya sedang diproses di Polda Sulawesi Selatan. Kita juga masih menunggu perkembangan kasus dari penyidik di Polda Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik. Nah, kalau Walhi sendiri kenapa ini sampai kemudian membuat begitu aplikasi pantau sulsel ini, Pak Andi Haidar? Iya, sebenarnya kita berangkat dari banyaknya kasus-kasus lingkungan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Khususnya di masa pandemi 2 tahun kebelakang itu, saya mencatat ada puluhan peningkatan kasus-kasus kerusakan lingkungan, namun tidak dapat diproses lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang gitu. Jadi kami menginisiasi aplikasi ini untuk bagaimana masyarakat ini dapat terlibat langsung dalam menjaga dan melakukan advokasi lingkungan, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Kemudian di samping itu, dari data yang telah kami himpun beberapa tahun terakhir itu menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di Sulawesi Selatan ini, khususnya di wilayah-wilayah daerah aliran sungai, itu semakin kritis. Setidaknya sekarang itu hanya ada 4 atau 5 daerah aliran sungai yang memiliki tutupan lahan yang cukup baik. Selebihnya memiliki tutupan yang sangat kritis. Itu sebabnya dalam beberapa tahun terakhir ini juga banjir sering terjadi di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik. Dan ini terus diperkenalkan begitu ya, aplikasi pantau sulsel ini ke masyarakat karena memang baru diluncurkan di akhir tahun lalu. Iya. Iya, baik. Dan ini upaya-upaya apa yang dilakukan biar masyarakat lebih mengenal, lebih mengetahui bahwa ternyata ada begitu aplikasi yang bisa memudahkan warga melaporkan kasus di lingkungan di daerah masing-masing? Kami terus melakukan sosialisasi ya, soal adanya aplikasi ini, baik dari media sosial ataupun di tempat-tempat di mana kawan-kawan dari Walhi yang lain melakukan kegiatan. Dan di lembaga-lembaga jaringan Walhi yang berada di daerah-daerah
itu kita aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat soal bagaimana cara melaporkan kasus kerusakan lingkungan secara langsung dan ikut terlibat. Baik. Di catatan Walhi sendiri, ini tadi menyebutkan, Pak Haidar menyebutkan bahwa kasus kerusakan lingkungan di Sulawesi Selatan ini sudah kritis begitu. Kalau di kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang parah, ini daerah mana-mana saja, Pak Haidar? Kalau kita lihat secara general ya, seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu tutupan hutannya, tutupan lahannya untuk menjaga daya dukung lingkungan dan melindungi masyarakat di sekitar itu sekarang semua masuk dalam zona rawan dan kritis. Namun yang paling parah saat ini itu ada di daerah aliran sungai Jeneberang, satu daerah aliran sungai Walanae yang berada di 3 kabupaten, dan yang terakhir itu ada di kawasan hutan di Luwu Utara dan Luwu Timur yang terus mengalami penurunan tutupan hutan karena adanya ekspansi perkebunan skala besar dan pertambangan. Dan dampaknya? Dampaknya seperti kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir, ada begitu banyak bencana ekologis yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Di tahun 2021 saja itu bencana banjir dan longsor itu terjadi di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Ya. Tidak ada satupun kabupaten yang aman dari bencana banjir di tahun lalu. Seperti itu. Baik. Belum lagi dampak-dampak sosial dan ekonomi yang lain. Kalau Walhi sendiri melihat apa sih kemudian penyebabnya dan upaya pemerintah kemudian dalam bentuk penyelamatan lingkungan begitu, termasuk ini penyelamatan dari bencana ekologis di Sulawesi Selatan yang seperti Anda bilang ini merata begitu di Sulawesi Selatan? Ya, kita melihat upaya pemerintah dalam 1 tahun kebelakang ini belum kelihatan ya. Belum kelihatan? Iya. Atau tidak kelihatan sama sekali karena dari banyaknya kejadian bencana seperti itu, kami melihat bahwa pemerintah hanya hadir ketika bencana telah terjadi. Upaya-upaya mitigasi yang dilakukan itu tidak begitu kelihatan di seluruh kabupaten kota. Berangkat dari itu juga kita bagaimana caranya untuk melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan mitigasi kerusakan lingkungan. Baik, dan ini apa yang kemudian Walhi lakukan begitu dengan menyebut bahwa tidak ada upaya pemerintah dalam upaya penyelamatan lingkungan? Ya, kami terus melakukan advokasi ya di wilayah-wilayah yang kritis, di wilayah-wilayah yang terancam akan ekspansi perambahan, baik itu di kawasan hutan atau daerah-daerah esensial seperti di Kartsmaros ataupun di wilayah daerah aliran sungai. Di sisi lain juga kami terus melakukan upaya advokasi kebijakan ya, agar tidaknya ada aturan pemerintah daerah ataupun gubernur ataupun bupati yang mampu menjaga wilayah-wilayah esensialnya, wilayah-wilayah yang penting dalam wilayah-wilayah kawasan yang penting untuk ini mempertahankan
mempertahankan daya dukung lingkungan agar tidak terjadi bencana. Baik. Nah Pak Haidar, ini kalau melihat begitu ya di berita-berita, salah satunya ini di salah satu portal berita bahwa memang Walhi aktif begitu menggelar aksi termasuk ketika peringatan Hari Lingkungan Hidup setiap tahunnya, tentu dengan menyampaikan tuntutan terkait potret dan kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Selama ini respon pemerintah seperti apa Pak Haidar? Selama ini dari upaya-upaya kami ya, itu sangat sedikit kita mendapati respon pemerintah yang tidak terlalu besar gitu ya. Bahkan di kasus pertambangan pasir Kodingareng sendiri yang 2 tahun terakhir ini hangat dibicarakan di media itu, kami melihat pemerintah saat ini pemerintah masih masih lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dibanding menjaga daya dukung lingkungan yang ada di Sulawesi Selatan. Padahal di satu sisi dengan rusaknya lingkungan di Sulawesi Selatan itu pun juga jelas akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, apalagi jika terjadi bencana-bencana yang dalam skala besar. Seperti itu. Baik. Jadi harapan Pak Haidar sendiri dari Walhi Sulsel ke pemerintah apa-apa yang perlu kemudian dilakukan begitu sebagai bentuk upaya penyelamatan lingkungan? Dari Walhi Sulsel sendiri kami berharap pemerintah memiliki regulasi yang tegas dan melakukan penindakan yang tegas terhadap aktor-aktor perusak lingkungan, dan bagaimana regulasi itu betul-betul dapat melindungi daya dukung lingkungan yang ada di Sulawesi Selatan sehingga mampu menjaga masyarakat Sulawesi Selatan dari berbagai ancaman bencana ekologis di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik, apalagi saat ini musim penghujan begitu Pak Haidar ya, dan tentu banyak masyarakat yang kemudian menjadi korban begitu ketika bencana terjadi. Dan Pak Haidar, di akhir kebersamaan kita ada kesimpulan mungkin atau ingin menghimbau masyarakat untuk aktif menyampaikan ketika ada laporan kasus di aplikasi Pantau Sulsel ini. Silakan Pak Haidar. Ya. Baik. Dengan diluncurkannya aplikasi Pantau Sulsel ini, kami dari Walhi Sulawesi Selatan berharap agar keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dalam mempertahankan wilayah-wilayah kelolanya, baik itu di kota ataupun di daerah-daerah, itu bisa aktif dan secara langsung melakukan advokasi lingkungan untuk menjaga lingkungan di Sulawesi Selatan tetap lestari. Di sisi lain, kami menghimbau juga bagaimana kita melihat dunia saat ini yang sedang menghadapi krisis iklim begitu ya, yang berefek pada cuaca yang tidak menentu dan gelombang arus laut yang besar belakangan ini, itu setidaknya kita bisa melakukan aksi dalam memitigasi krisis iklim dan melindungi keluarga-keluarga kita, kerabat kita yang ada di Sulawesi Selatan ini dari bencana ekologis dengan ikut berperan serta aktif dalam melakukan pemantauan terhadap kerusakan lingkungan di Sulawesi Selatan. Baik. Terima kasih banyak Pak Haidar sudah bersama kami di RRI Makassar, sudah menjelaskan terkait aplikasi Pantau Sulsel ini yang bertujuan tentunya untuk memudahkan warga melaporkan kasus lingkungan di daerah masing-masing. Sukses selalu Pak
Haidar, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda sore hari Iya. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita dengan Bapak Andi Haidar ini yang sudah menyampaikan, pendengar, dari Walhi Sulawesi Selatan yang baru-baru ini meluncurkan aplikasi Pantau Sulsel yang bertujuan memudahkan warga melaporkan kasus di lingkungan daerah masing-masing. Dan ini disebutkan dalam beberapa tahun terakhir Walhi menilai tidak ada upaya pemerintah dalam penyelamatan lingkungan, pelindungan kawasan esensial, dan penyelamatan rakyat dari bencana ekologis di Sulawesi Selatan. Dan Walhi menilai pemerintah sedang membangun jalan bebas hambatan menuju ambruknya kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan dari hutan, daratan, pesisir sampai lautan seperti itu. Dan aplikasi ini diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat Sulsel untuk mengawasi dan melaporkan segala masalah atau kasus lingkungan yang terjadi di daerahnya. Dan pendengar, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita. Sebentar kami masih akan terhubung dengan narasumber kami selanjutnya, pengamat lingkungan hidup dari Universitas Muslim Indonesia, Bapak Andi Tamsil. Kami kembali sesaat lagi. Dede, buntu mi sedeng. Bu Ani, jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan dibawa air. Ada apa ini ibu-ibu? Hujan-hujan kok ngerumpih? Pak RT, mau kemana hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar aja mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti dibawa air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu? Ya, mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya bersih dan indah. Lingkungan bersih, keluarga sehat, anak-anak lebih berprestasi. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. ...94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan di awal tadi kita sudah berbincang dengan Walhi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Haidar, Kepala Departemen Program terkait aplikasi Pantau Sulsel, yang mana Walhi Sulsel pada akhir tahun lalu meluncurkan aplikasi Pantau Sulsel yang bertujuan memudahkan warga melaporkan kasus lingkungan di daerah masing-masing, selain mekanisme pengaduan kasus kehutanan dan lingkungan lewat Balai Gakum KLHK. Dan ini sangat mudah tentunya dan terus akan dilakukan penyempurnaan. Untuk saat ini Anda bisa mengaksesnya melalui website walhisulsel.or.id. Ada fitur daftar suara dan pantau lingkungan. Anda bisa klik fitur pantau lingkungannya. Tadi kami sudah cek, sudah ada beberapa laporan kasus lingkungan juga yang masuk dalam aplikasi tersebut, dan
saat ini ditindaklanjuti begitu oleh Walhi Sulawesi Selatan. Nah, untuk menanggapi terkait aplikasi Pantau Sulsel ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Andi Tamsil, pengamat lingkungan hidup dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Andi Tamsil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Tamsil sudah bersama kami di Makassar di sela kesibukan tak sore ini. Sehat Pak Tamsil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Tamsil, tadi kami sudah bersama dengan Walhi Sulsel yang meluncurkan aplikasi Pantau Sulsel, dan ternyata sudah ada beberapa laporan kasus lingkungan di daerah masing-masing yang sudah masuk ke aplikasi tersebut. Tanggapan Pak Tamsil seperti apa? Iya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga kita semua sehat walafiat. Jadi saya kira sebagai akademisi, sebagai pengamat, apa yang dilakukan Walhi itu sangat bagus, ya, sangat bagus. Ya. Karena itu kan memudahkan bagi masyarakat, bagi siapa saja untuk melapor dan mendapatkan informasi terkait dengan masalah-masalah lingkungan yang memang akhir ini kan itu sangat penting, ya. Sangat penting, sudah lama itu penting, tapi kan selama ini kan saluran-saluran untuk melapor, saluran-saluran untuk mendapatkan informasi itu kan sangat terbatas, ya. Sangat terbatas. Jadi saya kira aplikasi ini sangat bagus, ya, sangat bagus. Walaupun menurut saya itu ini sebenarnya terlambat, ya, tapi daripada tidak ada, ya, itu saya kira ini sangat bagus. Ya. Baik, dan ternyata ini masyarakat cukup merespon baik dari laporan yang masuk, ada beberapa dan ternyata sudah ditindaklanjuti juga oleh Walhi Sulsel begitu. Baik. Dan saya kira ke depan itu bukan hanya Walhi, dan kalaupun misalnya ada pihak yang merasa terkait dengan itu, misalnya masuk ke aplikasinya Walhi, saya kira tidak harus Walhi yang menindaklanjuti. Siapapun juga menurut saya itu harus menindaklanjuti itu kalau itu memang sangat penting dan mendesak. Dia tidak perlu Walhi yang mengambil di laporan itu kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib. Siapapun juga saya kira harus segera menindaklanjuti. Baik. Dan tadi juga dari Walhi menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Walhi menilai kurang, bahkan tidak ada upaya pemerintah dalam penyelamatan lingkungan begitu, perlindungan kawasan esensial dan penyelamatan rakyat dari bencana ekologis di Sulsel. Tidak seperti apa yang diharapkan seperti itu. Kalau Pak Tamsil sendiri sebagai pengamat lingkungan hidup seperti apa menilai? Saya kira pandangan Walhi bahwa pemerintah kurang memberi respon yang lebih, ya, sesuai dengan harapan masyarakat, saya kira itu memang ada betulnya. Cuma memang selama ini kan begini, aparat pemerintah kita juga kan mungkin punya keterbatasan, ya, keterbatasan misalnya karena masyarakat tidak punya saluran untuk melaporkan, ya, itu satu. Yang kedua, masyarakat juga sebenarnya merasakan mungkin banyak masalah terkait lingkungan hidup, tapi kan tidak tahu melapor kemana, ya, melapor kemana. Kemudian misalnya kalau dia berada di tempat yang jauh, kemudian kalaupun dia tahu tempatnya melapor, tapi tempat melapor itu jauh dan dari tempatnya, sehingga butuh waktu, butuh biaya dan seterusnya. Nah, dengan aplikasi ini kan tentu lebih ke depan itu lebih mudah, dan saya kira pemerintah tentu akan lebih merespon. Jadi menurut saya tidak seluruhnya benar juga bahwa pemerintah tidak memberi perhatian yang bisa jadi pemerintah mungkin tidak punya cukup data, ya, untuk itu. Yang kedua, mungkin pemerintah tidak cukup punya katakanlah pihak yang bisa dikonfirmasi, ya, terhadap laporan yang ada. Dengan Walhi ini, dengan aplikasi ini tentu itu akan lebih memudahkan, ya, mendapatkan informasi dan mendapatkan konfirmasi. Karena begini, laporan-laporan juga itu kan menurut saya itu tidak seluruhnya, bisa jadi kan ada orang iseng dan lain sebagainya, sehingga butuh dikonfirmasi laporan-laporan yang masuk. Mudah-mudahan aplikasi Walhi ini bisa ada gitu, form untuk konfirmasi terhadap laporan yang masuk. Oke, baik. Jadi ada alurnya begitu, ya, pelaporan kasus ini sendiri. Iya, ada pelaporannya, tapi kan harus dikonfirmasi, kan. Ya, siapa tahu ada orang iseng saja misalnya dan terusnya punya kepentingan tertentu. Ya, saya kira kan kita juga harus menjaga semua pihak, ya, jangan sampai laporan-laporan itu tidak kuat, ya, sehingga harus ada konfirmasi sebelum itu ditindaklanjuti lebih jauh. Baik, jadi itu yang harus masukan begitu, ya, untuk aplikasi ini. Iya. Baik.
Nah, Walhi tadi menyebut Pak Tamsil bahwa kerusakan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan itu hampir merata di Sulawesi Selatan dan kritis dan ini terbukti ketika cuaca ekstrim terjadi bencana begitu di Sulawesi Selatan. Kalau Pak Tamsil sendiri seperti apa menanggapi pernyataan ini dan menurut Pak Tamsil apa upaya yang perlu dilakukan begitu? Ya, jadi saya kira memang 2 tahun terakhir ini kan memang banyak bencana alam. Jadi ini kan kerusakan lingkungan itu kan disebabkan 2 hal. Yang pertama dari faktor alam ya, bencana alam. Yang kedua kan aktivitas manusia ya. Nah, memang kita akui bahwa beberapa tahun terakhir ini kan di beberapa tempat itu banyak cuaca ekstrim ya, cuaca ekstrim berupa banjir, kemudian tanah longsor, kemudian banjir bandang dan seterusnya, bahkan ada suhu ekstrim dan seterusnya. Itu kan faktor-faktor alam yang susah untuk kita cegah ya secara langsung ya. Tetapi kan walaupun itu sebenarnya bencana alam, faktor alam, tapi kadang-kadang juga ada hubungannya sebenarnya akibat kelalaian manusia atau akibat manusia-manusia yang nakal ya, yang melakukan pembunuhan hutan di atas, kemudian pada satu ketika itu kan terjadi bencana longsor, banjir bandang dan seterusnya. Walaupun itu kelihatan seperti faktor alam, tapi kan penyebabnya akibat ada campur tangan manusia yang menyebabkan itu. Nah, saya setuju. Memang beberapa tahun terakhir ini kan banyak sekali bencana alam yang terjadi di Sulawesi Selatan ya, bahkan secara nasional. Nah, oleh karena itu memang saya kira apa yang dilakukan oleh Walhi itu harus kita dukung ya, mulai dari pencegahan ya, kemudian bagaimana mendorong peran serta masyarakat ya. Saya pernah menyampaikan kepada salah satu Kapolda di Sulawesi Selatan kira-kira 3-4 tahun yang lalu bahwa kalau Bapak hanya menangani bencana kecelakaan misalnya kan kejahatan-kejahatan seperti kejahatan pencurian, lalu lintas dan seterusnya, itu kan biasa-biasa saja Pak. Sebenarnya ada satu kejahatan yang luar biasa yang masih kurang perhatian kita, kejahatan lingkungan. Nah, ini penting saya kira bagi kita, bagi siapapun juga, bahwa kejahatan lingkungan itu kan ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita tidak sadar sebenarnya bahwa kita sudah terpapar oleh kejahatan itu, atau sebaliknya kadang-kadang juga ada orang sebenarnya sudah melakukan kejahatan itu dia tidak tahu. Oleh karena itu memang peran serta kita, pemerintah, masyarakat, akademisi, itu NGO itu harus tidak henti-hentinya memberikan perhatian kepada masalah-masalah ini, tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat ya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan baik. Yang terakhir Pak Tamsil, ternyata kita berada di 1 menit terakhir kebersamaan kita. Singkat ada himbauan mungkin atau pesan yang ingin disampaikan bagi masyarakat agar tidak menjadi pelaku-pelaku kejahatan lingkungan, apalagi saat ini cuaca di musim penghujan, cuaca ekstrim di beberapa hari yang lalu. Silakan Pak Tamsil. Ya, jadi saya kira seperti saya katakan tadi bahwa akhir-akhir ini kan sekarang ini kan ada global warming dan lain-lain sebagainya yang menyebabkan faktor cuaca itu kadang-kadang sudah sulit untuk kita prediksi ya. Oleh karena itu kita menghimbau semua masyarakat, semua pihak, entah itu masyarakat biasa, kemudian tentu pengusaha dan lain sebagainya, harus mengambil peran sekecil apapun sesuai dengan di mana dia berada, apa aktivitasnya terhadap penjelmaan lingkungan hidup. Kita tidak boleh mengatakan bahwa pemerintah punya tanggung jawab, tidak boleh, tapi soal lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita semua. Masalah lingkungan hidup itu kan kepentingan kita semua. Jadi tidak boleh ada pihak yang kita tunjuk sebagai penyebab saja, tetapi semua harus ikut terlibat dalam penyelamatan, pencegahan, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Dan ini soal lingkungan hidup ini harus kita juga mulai sekarang kita edukasi masyarakat kita, bukan hanya orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi, tapi mulai dari TK kita harus kita ajarkan gitu ya. Jadi edukasi ini harus kita lakukan di mana-mana ya, mulai dari pendidikan terendah sampai pendidikan yang tertinggi. Ya. Saya kira itu Mas umum. Ya. Terima kasih banyak Pak Andi Tamsil. Selamat melanjutkan aktivitasnya sore hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tamsil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar, demikian Bapak Andi Tamsil, pengamat lingkungan hidup dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, sudah bersama kita menjadi narasumber yang kedua dalam program Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Beliau sudah menanggapi terkait aplikasi yang diluncurkan oleh Walhi Sulawesi Selatan, yaitu Pantau Sulsel. Dan pendengar, kami cukupkan program Kentongan di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Januari 2022. Program Kentongan selanjutnya Anda bisa ikuti di hari Selasa ya, pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dalam Warta Sore. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Warta Sore. Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Sore dibacakan oleh Idam Malik. Sari berita. Fraksi-fraksi DPRD Sulsel setujui PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur definitif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan tertibkan gedung PWI Sulsel. Inilah Warta Sore selengkapnya. Fraksi-fraksi DPRD Sulawesi Selatan setujui penunjukan PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel definitif. Informasinya bersama Herudin Borahim. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang pengumuman keputusan Presiden RI nomor 9 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah masa jabatan 2018-2023 dan pengumuman pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur definitif kemarin di gedung DPRD Sulsel. Fraksi-fraksi DPRD Sulsel menyetujui penunjukan PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur definitif. Pada rapat paripurna, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari menyatakan pengumuman ini disampaikan bahwa Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman disetujui penunjukan sebagai Gubernur Sulsel definitif masa jabatan 2018-2023. Dan hasil pengumuman ini akan diteruskan kelengkapan dan dokumennya untuk Kemendagri. Pengumuman pengusulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ST menjadi Gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2018-2023. Kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan penjelasan pasal 173 ayat 2 bahwa usulan yang disampaikan DPRD kepada Presiden melalui Menteri merupakan calon gubernur yang diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi. Sementara PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengucapkan kepada Nurdin Abdullah yang selaku Gubernur Sulawesi Selatan yang telah menjalankan amanah pembangunan, semoga amal yang dilaksanakan dan pengabdian kepada masyarakat menjadi amal bagaimanapun bahwa Nurdin Abdullah selama ini untuk bersama berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel. Izinkan saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Nurdin Abdullah MAGR yang selaku Gubernur Sulawesi Selatan yang telah menjalankan amanah pembangunan. Semoga amal yang telah dilaksanakan dan pengabdian kepada masyarakat menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andi Sudirman Sulaiman saat meneruskan pidatonya sempat meneteskan air mata merasa terharu atas pengumuman pengusulannya sebagai Gubernur Sulsel definitif masa jabatan periode 2018-2023.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana melakukan penertiban untuk gedung PWI yang berada di Jalan Andi Pangeran Petarani. Laporan Iin Nur Fahraini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulsel menggelar pertemuan membahas penertiban gedung PWI yang tercatat sebagai aset Pemprov, termasuk adanya penertiban untuk warung begos dan warkop yang didapat sebagai temuan oleh BPK. Beberapa poin dihasilkan dalam pertemuan tersebut, diantaranya adalah PWI bersedia pindah dengan digantikan lahan untuk membangun gedung baru. Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Oto mengatakan, penertiban untuk 2 usaha tersebut bisa saja dilakukan atau menambah unit usaha lain dengan membagi hasil ke pemerintah. Sejauh ini, Zulkifli yang juga mantan Ketua PWI Sulsel mengaku PWI siap pindah dari Jalan AP Petarani karena selalu saja diganggu terkait dengan penertiban gedung tersebut. Pada saat itu rapat kerja PWI Sulawesi Selatan pada bulan April kalau tidak salah tahun 2021 tahun lalu. Pelaksana tugas PLT yang mengatakan bahwa kalau kita minta hibah itu susah. Karena aturan sekarang itu untuk hibah melibatkan banyak sekali lembaga, instansi. Dan itu susah. Satu-satunya jalan supaya PWI tidak dipermasalahkan di kemudian hari, lebih minta saja biaya-biayanya PWI yang selama 53 tahun pada tahun kemarin, PWI mengelola lahan pemerintah, mintalah, hitunglah berapa biaya PWI telah keluarkan. Dari situ, kalau sudah didapat angkanya dan disetujui oleh DPR, PWI bisa beli lahan dan membangun gedung. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mujiono mengatakan, untuk saat ini penertiban tidak dilakukan setelah adanya pertemuan ini, dan ini masih akan menunggu lagi pembicaraan yang dilakukan pengurus PWI dan Zulkifli Gani Oto. Karena tinggal menunggu pembicaraan lagi. Tapi kita sudah sepakati bahwa tidak ada penertiban. Beliau akan bersedia mengosongkan begos dan warkop seperti itu. Bukan hari ini kita bicarakan, dan itu kita tangguhkan untuk sementara. Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua PWI Sulsel Agus Alwihamu beserta para pengurus dan juga beberapa pihak terkait. Eksekutor pembacokan 2 orang warga di Kompleks Hartako, Kecamatan Tamalate, Makassar yang terjadi Oktober 2021 lalu ditangkap aparat Polrestabes Makassar. Berikut dilaporkan Sarifuddin. Anggota Subunit 3 Jatanras Polrestabes Makassar berhasil menangkap daftar pencarian orang DPO terduga pelaku pembacokan 2 orang warga di perumahan Hartako, Kecamatan Tamalate, Makassar yang terjadi Oktober 2021 lalu. Kedua pelaku pembacokan masing-masing MH dan AR yang merupakan eksekutor dan yang membonceng saat menuju tempat kejadian perkara TKP ketika melakukan penyerangan dan pembacokan 2 orang korbannya. Kasubnit 3 Jatanras Polrestabes Makassar Ibda Didi Sutikno kepada wartawan menjelaskan dirinya bersama anggotanya melakukan penangkapan MH dan AR di salah satu sekolah di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Makassar kemarin. Kedua tersangka melompat ke dalam sekolah dan bersembunyi di bawah bangku kelas saat digerebek di salah satu rumah tempat persembunyiannya. Jadi untuk kronologis penangkapan, anggota Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek salah satu rumah keberadaan pelaku, melakukan penggerebekan. Kedua pelaku lari lewat dari atap rumah dan melakukan persembunyian di salah satu sekolah di tempatnya sekolah dasar di Jalan Muhammad Tahir. Anggota Jatanras Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yang di mana kedua orang pelaku ini adalah pelaku utama dari pembacokan. Dari data kepolisian, masih ada 3 orang pelaku lainnya dari 18 orang pelaku penyerangan dan pembacokan 2 orang warga dan pembakaran sepeda motor di Kompleks Hartako, Kecamatan Tamalate, Makassar akibat dari informasi hoaks yang diterima para pelaku bahwa teman mereka dibunuh dan dibuang ke laut. Tim Semut Merah Polsek Tamalantrea meringkus residivis pencurian di kamar-kamar kos. Kembali dilaporkan Sarifuddin. Seorang spesialis pencurian di kamar-kamar kos, inisial RS, diringkus tim
Semut Merah Polsek Tamalanrea di tempat tinggalnya kamar kos Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Makassar tadi malam. RS yang merupakan residivis dengan kasus yang sama ditangkap atas 2 laporan polisi di Polsek Tamalanrea yang dilaporkan korbannya. Hal itu diungkapkan Kanit Reskrim Polsek Tamalanrea Ibtu Nur Cahyana kepada wartawan. Setelah penangkapan tersangka RS, tim Semut Merah Polsek Tamalanrea juga berhasil mengamankan 2 handphone diduga hasil kejahatan dan sepeda motor yang digunakan melakukan kejahatan. Yang sering merasakan atau masuk ke dalam rumah-rumah kos, kemudian anggota kami dari Resmob Polsek Tamalanrea melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengamankannya di Polsek Tamalanrea. Adapun hasil daripada pengembangan pelaku tersebut telah diamankan 2 buah handphone hasil dari kejahatannya dan 1 unit kendaraan roda 2 yang dipakai untuk melakukan aksi kejahatan. Menurut Ibtu Nur Cahyana, tersangka SR yang merupakan residivis pencurian sudah 2 kali melakukan pencurian di kamar kos wilayah Kecamatan Tamalanrea dan wilayah lainnya Kota Makassar. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Pendapatan para usaha mikro kecil menengah UMKM di tengah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM kembali meningkat dengan kelonggaran dari pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di luar Jawa Bali kembali diperpanjang selama 2 minggu, yakni sejak 18 Januari hingga Senin 31 Januari 2022 yang juga berlaku di Kota Makassar. Kendati diperpanjang, aturan dalam PPKM level 2 memiliki sejumlah kelonggaran yang disambut baik oleh masyarakat Kota Makassar, khususnya para pelaku usaha. Salah seorang UMKM di Kota Makassar, Nugroho, mengatakan omsetnya sudah mulai membaik, bahkan naik hingga 50%. Dikatakan, sejak awal PPKM diterapkan, pendapatannya berada di bawah Rp100.000. Meski mulai membaik, Nugroho menegaskan penerapan protokol kesehatan tetap menjadi prioritas. Pasalnya, saat ini virus terbaru COVID-19 sudah masuk di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Takalar. Kan kemarin waktu PPKM kan hancur sekali, mungkin hanya 100 dan di bawah 100.000. Itu kalau misalnya dari segi angka. Tapi kami cukup bersyukur lah karena tidak ada pembatasan secara ketat yang dilakukan pemerintah lagi terhadap para pelaku UMKM. Di sisi lain, Nugroho mengaku khawatir dengan masuknya virus Omikron di Sulsel sebab bisa saja pemerintah kembali melakukan pengetatan bahkan pembatasan yang lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya. Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan level PPKM di Kota Makassar saat ini lebih kepada memproteksi masuknya virus Omikron. Disebutkan, dalam beberapa hari terakhir tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan, sehingga penerapan prokes harus tetap diutamakan termasuk vaksinasi. Mudah-mudahan tadi 2, ya kemarin 3, kemarin dulu 1. Selama pemantauan saya sih tidak ada yang signifikan naik. Tapi takutnya itu ada di rumah-rumah. Ya, takutnya kan? Takutnya. Namanya kita juga harus antisipasi. Adapun aturan PKM level 2 di Makassar, yakni pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan mal, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening. Kegiatan di pusat kebugaran diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50%. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan diizinkan paling banyak 50%. Pelaksanaan kegiatan ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% dari kapasitas. Serta pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum pada rumah makan, restoran, kafe kapasitasnya sebesar 50% dan jam operasional dibatasi sampai pukul 21 waktu setempat. Sosialisasi pentingnya vaksinasi bagi pelajar umur 6 hingga 11 tahun tetap dilakukan pemerintah Kabupaten Maros guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selengkapnya Kristianto melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun diduga telah banyak menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Namun untuk daerah Maros, menurut PLT Kadinkes Maros Dr. M. Yunus, orang tua murid tidak ada yang menolak anaknya untuk divaksin.
Pasalnya pihak yang bersama Forkopimda melalui Forkopimcam telah melakukan sosialisasi door-to-door ke sekolah-sekolah terkait manfaat vaksinasi bagi anak umur 6 hingga 11 tahun. Ya, kemarin ini kita sudah lakukan langkah secara kolektif kolegial. Jadi Forkopimda melalui Forkopimcam di kecamatan itu sudah melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dengan komite-komite, dengan orang tua siswa untuk menyampaikan manfaat daripada vaksin anak sekolah ini. Jadi kita lakukan edukasi penyampaian ke masyarakat melalui langsung door to door ke sekolah masing-masing. Ya, ada. Jadi kemarin kita sudah jalan di semua kecamatan. Itu jadi Babinsa Babinkan Tikmas dari Puskesmas